Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel After Work. Hari ini sambil motoran santai melintasi jalan raya Puncak sampai dengan Ciawi, kita akan membahas hal yang belakangan ini lagi rame banget teman-teman. Hal yang lagi rame, viral, menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia atau menjelang 17 Agustusan teman-teman. Yang mana warga tiba-tiba pada ngibarin bendera bajak laut teman-teman. Bendera Jolly Roger atau bendera One Piece teman-teman. Nah, seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana, saksikan dan simak video ini sampai selesai. Teman-teman, di video kali ini sambil motoran santai, kita akan bahas kenapa tiba-tiba banyak banget orang yang ngibarin bendera One Piece. Haramkah? Legalkah? Dan siapa yang mulai ini semua? Jadi gini teman-teman, beberapa hari terakhir jelang 17 Agustus muncul tren yang dimana orang-orang pada pasang bendera One Piece. Tahu dong yang bendera tengkorak pakai topi jerami? Itu loh lambangnya Luffy dan kawan-kawan. Biasanya dipasang bareng bendera merah putih, tapi posisinya berbeda-beda teman-teman. Kadang di bawah, kadang sebelahan. Nah, ini langsung viral di TikTok, di IG Reels, sampai-sampai masuk berita nasional loh. Bahkan ada yang pasang di warung, di motor, sampai di depan rumah. Katanya sih tren ini berawal dari komunitas wibu dan pencinta anime yang pengen nunjukin semangat perlawanan dan kemerdekaan ala topi jerami guys. Luffy dan teman-temannya kan dikenal sebagai tokoh yang melawan ketidakadilan, melawan penguasa yang tirani, dan selalu ngebebasin rakyat dari kesusahannya. Jadi ya pas dong sama semangat 17-an. Iya, ada juga netizen yang bilang kalau ini tuh sindiran buat kondisi negara kita sekarang ya. Bendera ini nggak cuma berkibar di Jakarta teman-teman, tapi juga ada di Bekasi, di Bandung, di Jogja, bahkan sampai di pelosok Kalimantan dan Papua juga ada loh. Nah, pertanyaannya, tren ini udah mulai viral dari kapan sih gitu kan? Nah, tren ini mulai kelihatan sekitar akhir Juli tahun 2025 teman-teman. Dan makin masif di awal Agustus pas bendera merah putih wajib dikibarkan. Tapi makin ramai lagi pas media mulai ngeliput dan pejabat DPR mulai berkomentar. Yes, kalian gak salah dengar. Pejabat DPR berkomentar terkait permasalahan ini teman-teman. Ada yang bilang ini memecah belah bangsa, ada juga yang bilang ini bentuk provokasi. Waduh, berarti Luffy jadi tersangka negara ini dong ya kalau gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang-orang ngelakuin hal ini? Nah, ini dia yang paling menarik teman-teman. Banyak yang ngerasa bendera One Piece itu lambang perlawanan. Luffy dan krunya tuh suka ngebela rakyat yang tertindas, lawan pemerintahan yang korup, dan gak takut sama siapapun. Netizen ngerasanya, lah kok ini mirip-mirip kayak kondisi negara kita sekarang ya? Jadi bisa dibilang ini bukan cuma bendera anime, tapi simbol kemerdekaan versinya Gen Z dan milenial nih. Tapi ada juga yang bilang ini cuma buat seru-seruan 17-an aja. Tahun ini biar beda dari biasanya. Tapi unik juga sih ya teman-teman ya. Nah, terus reaksi masyarakat dan hukum di Indonesia ini bagaimana teman-teman? Ada yang dukung dan ada juga yang kontra. Netizen jadi terpecah menjadi dua kubu teman-teman. Yang dukung bilang selama nggak nginjek merah putih ya ini sah-sah aja dong. Tapi kubu yang kontra juga bilang jangan main-main sama momen kemerdekaan ini karena momen kemerdekaan adalah momen yang sakral. Terus kalau dilihat dari sisi hukum di Indonesia bagaimana teman-teman? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 boleh aja masang bendera lain asal yang pertama bendera merah putih tetap di posisi yang lebih tinggi. Terus yang kedua harus ukurannya lebih besar. Yang ketiga tidak direndahkan atau dijadikan mainan teman-teman.
Nah, kalau itu semua udah dipatuhi, berarti Luffy boleh dong ya ikut upacara bendera. Nah, jadi kamu tim yang mana nih teman-teman nih? Tim merah putih only atau tim bendera bajak laut Luffy? Mau tim yang manapun, yang penting jangan saling serang ya. Dan jangan saling hujat. Karena semangat 17 Agustus itu soal persatuan dan keberanian teman-teman. Bukan soal siapa dan mengibarkan apa. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk video penjelasan dan jalan-jalannya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini, biar saya makin semangat untuk bikin videonya. Dan biar channel ini bisa makin berkembang teman-teman. Dan jangan pernah lelah dan berhenti untuk mencintai Indonesia ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.